Halo Sobat Gota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi pendalaman bioteknologi modern. Materi mengenai elektroporesis. Oke, langsung saja mari kita pelajari. Tapi sebelumnya Sob, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teknik untuk memperbanyak DNA, yaitu melalui teknik PCR ya. Dimana dengan teknik ini, dalam waktu yang cepat, dapat menghasilkan kopian DNA target dalam jumlah yang banyak. Nah, tapi pertanyaannya, apakah DNA hasil PCR dapat langsung digunakan dalam rekayasa genetika? Nah, jadi nih, untuk memastikan apakah DNA yang kita amplifikasi atau perbanyak melalui PCR itu benar atau tidaknya, maka bisa dilanjutkan untuk divisualisasi menggunakan suatu teknik bernama elektroporesis. Elektroforesis merupakan teknik untuk memisahkan asam nukleat seperti DNA atau juga molekul lain seperti protein berdasarkan ukuran muatan serta sifat fisik lainnya. Nah, terus bagaimana sih mengenai cara kerjanya? Oke, elektroforesis sendiri terdiri dari kata elektro yang artinya listrik dan foresis yang artinya migrasi atau perpindahan. Nah, jadi perpindahan atau migrasi di sini mengarah pada perpindahan molekul-molekul muatan seperti DNA dan terjadi karena adanya arus listrik. Adanya migrasi karena arus listrik ini membuat DNA dapat dipisahkan Sob. Nah, prinsip kerja dari elektroforesis terutama bagi DNA adalah memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Nah, sebelum kita mempelajari proses mekanismenya, kita harus tahu dulu apa yang diperlukan dalam elektroforesis. Oke, jadi alat-alat yang dibutuhkan untuk elektroforesis, yang pertama ada sel elektroforesis, yang dimana ini terdiri atas wadah, gel elektroforesis, serta sumber arus listriknya. Nah, gel elektroforesis yang umum digunakan adalah gel agar-rosa dan juga gel poliakrilamid. Bedanya, kalau gel agar-rosa itu untuk elektroforesis DNA berukuran besar, sedangkan gel poliakrilamid untuk elektroforesis DNA yang berukuran kecil. Nah, kemudian Sob, pada gel elektroforesis akan dibuat sumur untuk meletakkan sampel DNA-nya. Nah, biasanya pada sumur pertama itu diletakkan DNA marker, yakni DNA yang sudah diketahui ukurannya. Kemudian ada larutan buffer, yaitu untuk mempertahankan pH selama elektroforesis. Selanjutnya ada loading dye, yang berperan sebagai pemberat bagi DNA, sehingga DNA tidak keluar dari sumuran. Lalu ada juga ETBR atau etidium bromida, yang dimana akan menyisip di sela-sela basa nukleotida DNA, sehingga pita DNA akan tampak berwarna di bawah sinar UV. Nah, jadi itu ya komponen-komponennya. Sekarang kita lihat proses atau mekanisme dari elektroforesis DNA. Tutorial menggunakan mini PCR mini gradient thermal cycler. Pastikan kabel power tersambung dengan sumber listrik. Tekan tombol power switch yang berada di samping alat pada posisi on. Screen akan menyala dan masuk pada welcome screen. Kemudian masuk ke menu utama. Pilih file untuk memulai program PCR. Jika program PCR telah disimpan, bisa langsung pilih pada list yang tersedia. Jika belum ada, maka kita harus membuat file program yang baru. Tekan New. Tekan temperatur untuk mengatur suhu. Misalnya kita mau PCR salmonella, maka kita atur suhu inkubasi awal 95 derajat Celcius selama 1 menit. Kita tekan 95,0. Kemudian tekan enter. Tekan timer untuk mengatur waktu. Tekan 0100 dan enter. Nah, suhu dan waktu telah diatur. Tekan plus tab untuk menambah step denaturasi. Kita ubah temperaturnya menjadi 95 derajat Celcius. Kita ganti juga waktunya menjadi 1 menit.
Kita tambahkan lagi step dengan menekan nomor step yang terbaru dan tekan plus step. Ubah temperaturnya menjadi 60 derajat Celcius untuk proses annealing. Ubah juga waktunya menjadi 30 detik. Tambah step lagi untuk mengatur proses extension. Ubah suhunya menjadi 72 derajat Celcius. Dan ubah waktunya menjadi 30 detik. Setelah step denitrasi, annealing dan extension diatur, tekan plus cycle untuk menambah siklus. PCR Salmo ini yang masuk siklus dari step denaturasi, annealing, dan extension. Denaturasi pada step kedua, jadi kita tekan step dan ubah menjadi 2. Siklus ini berulang dari step 2 sampai 4. Pilih X cycle untuk mengatur jumlah siklusnya, kita isi 25. Tambahkan step untuk final extension. Kita tekan temperatur, kita ubah menjadi 72 derajat Celcius. Kemudian tekan waktu dan diganti 7 menit 07.00. Tambah step lagi untuk final step. Ubah suhu menjadi 10 derajat Celcius. Ubah waktu menjadi tak terhingga dengan menekan 0000. Kita cek kembali temperatur dan waktu pada setiap stepnya. Kemudian tekan return dan pilih OK. Ketik nama filenya, misalnya Salmo, kemudian pilih OK. Kita cek apakah file tadi sudah tersimpan atau belum. Ini dia file Salmo yang kita bikin tadi sudah ada. Setelah itu kita masukkan sampelnya dengan menekan tombol push. Kemudian kita tutup. Tekan tombol run. Kita bisa memilih lead off atau on. Kalau on warnanya hijau. Kemudian kita tekan run untuk memulai proses PCR. Kurva berkedip menunjukkan proses sedang berlangsung. Jika proses telah sampai di final step, kita tunggu suhu lead turun sampai 28 derajat Celcius. Kemudian kita bisa ambil sampelnya. Setelah itu kita tekan return sampai ke menu utama dan tekan tombol switch untuk mematikan. Oke, setelah set elektroforesis siap, yaitu gel elektroforesis dan larutan buffer, kemudian kita masukkan larutan marker ke dalam sumuran marker menggunakan micropipette. Nah, DNA marker ini digunakan untuk mengetahui ukuran dari fragmen DNA hasil dari PCR. Selanjutnya, sampel DNA hasil PCR dicampur dengan loading dye sebagai pemberat. Ini dimaksudkan agar sampel DNA tidak keluar dari sumuran. Lalu setelah dicampur, selanjutnya sampel DNA plus dengan loading dye tadi dimasukkan ke dalam sumuran sampel dengan menggunakan micropipette. Lalu, untuk membuat DNA bermigrasi, maka kita sambungkan kabel di katoda dan anoda dengan sumber listrik. Nah, dengan adanya sumber listrik ini, sampel DNA bermigrasi ke kutub positif. Hal ini karena DNA memiliki gugus fosfat yang bermuatan negatif, sob. DNA yang memiliki ukuran kecil biasanya lebih cepat dalam bermigrasi. Sementara itu, yang lebih besar akan lebih lambat. Ini karena gel elektroforesis itu seperti lapisan jaring-jaring. Sehingga yang molekulnya lebih kecil itu akan lebih mudah untuk nyelip-nyelip di dalam jaring-jaring ini. Jadi, migrasinya akan lebih cepat dibandingkan molekul yang berukuran besar. Kemudian, setelah dilakukan running pada DNA sampel tadi, selanjutnya visualisasi fragmen DNA dilakukan dengan merendam gel elektroforesis pada ETBR. Nah, ETBR ini akan berikatan dengan DNA-nya saja, karena ETBR ini merupakan mutagen yang menyisip di antara pita DNA. Nah, inilah juga yang membuat ETBR bersifat karsinogen, alias dapat menyebabkan kanker, sob. Makanya, elektroforesis DNA hanya bisa dilakukan oleh orang dengan keahlian khusus dan terlatih dengan safety standar yang tinggi, sob. Makanya, digunakan dalam bioteknologi modern.
Nah, untuk bisa melihat pita-pita DNA, maka diamati di bawah sinar UV seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini sob. Nah, terus bagaimana sih cara membacanya? Oke, kita akan pelajari. Nah, tapi sob, sebelumnya perlu diketahui bahwa panjang DNA itu diukur dengan satuan pasang basa ya, atau BP. Jadi bukan meter ataupun sentimeter ya. Nah, jadi semakin banyak pasang basa, itu artinya semakin panjang DNA-nya. Oke, paham ya? Kalau gitu, mari kita lihat bagaimana cara membaca hasilnya. Nah sob, cara membacanya adalah membandingkan hasil elektroforesis pada DNA sampel dengan DNA marker. Sehingga akan diketahui ukuran dari fragmen DNA yang tadi di elektroforesis. Nah, karena DNA marker ini merupakan fragmen-fragmen DNA yang sudah diketahui ukuran pasang basanya. Jadi bisa digunakan layaknya penggaris untuk mengetahui ukuran pasang basa DNA yang tadi di elektroforesis. Contohnya nih, untuk sampel pertama ternyata menghasilkan satu pita DNA. Nah, kita tinggal bandingkan dengan DNA marker. Kita lihat, untuk sampel pertama ini, pita DNA-nya berukuran 1000 base pair atau pasang basa ya. Kemudian kita lihat sampel yang kedua. Ternyata ada dua pita nih sob. Pita pertama berukuran 800 BP. Kemudian pita DNA yang kedua itu berukuran 200 BP. Dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya cara membacanya. Nah sob, jadi cara kerja dari elektroforesis ini adalah memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Oke, sekarang jadi lebih paham ya tentang elektroforesis. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dicerna buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi-materi lainnya. Dan juga tolong bantu channel ini untuk berkembang. Minimal dengan cara like dan subscribe, oke? Jadi, see you next video sob.